Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa beberapa TV, para netizen, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan tentang sholat-sholat sunnah. Kita sudah membahas sholat sunnah rawatib. Kita juga sudah sepintas membahas sholat malam, sholat tahajud. Dan itu hukumnya sunnah, bahkan sholat sunnah yang paling afdal, yang paling utama. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, afdalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Bagaimana sekarang tata cara salat malam? Salat malam ada dua. Pertama salat tahajud. Yang kedua salat witir. Dua-duanya dilakukan. Kita akan mulai dahulu salat malam atau salat tahajud. Kenapa salat tahajud dianggap sholat yang paling utama setelah sholat fardu? Pertama karena Nabi SAW menyatakan demikian. Yang kedua karena waktu pelaksanaan sholat tahajud, waktu diijabahnya doa. Saat itu Allah turun ke langit dunia dengan turun yang sebenarnya, tapi dengan cara yang tidak sama dengan turunnya makhluk. Hakikatnya bagaimana, caranya bagaimana, beda dengan turunnya makhluk. Kondisinya juga bagaimana, tidak ada yang menyamai di kalangan makhluknya. Jangan dibayangkan seperti turunnya manusia dari kursi, turunnya manusia dari tempat ke tempat rendah. Jangan juga dibayangkan seperti turunnya binatang dari pohon ke bawah. Pokoknya mah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Terus gimana tuh? Jangan gimana-gimana, enggak ada yang tahu tata cara turunnya. Enggak mungkin turun di setiap sepertiga akhir malam, karena setiap sepertiga akhir malam itu bergiliran di setiap negara gitu kan. Sehingga kalau begitu terus-terus di langit dunia, itu mah kalau makhluk. Ya begitu. Kalau Allah beda lagi. Allah turun ke langit dunia tanpa menyebabkan di atas arasy kosong dari diri Allah, enggak. Itulah yang menjadi penyebab orang lebih utama melakukan sholat di malam hari setelah sholat fardu. Sholat fardu yang paling utama. Yang kedua sholat tahajud. Permintaannya dikabul, doanya diijabah, istighfarnya didengar. Maka ini yang menyebabkan orang-orang soleh sangat menantikan kedatangan malam hari. Karena di sana mereka bisa mencurahkan seluruh isi hati kepada Allah.
Di sana mereka memperoleh kenyamanan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Jadi sholat malam hari itu lebih mendalam, lebih berbekas ke dalam hati. Sekarang bagaimana tata cara sholat tahajud? Sholat tahajud yang paling afdol, paling utama, paling kuat dalilnya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat 5 imam. 5 imam itu Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. 5 imam itu Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah plus Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul lail wan nahar mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis lain dari Ibnu Umar dengan sanad yang muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, lalu Nabi menyatakan, fa idza khasya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidah. Tutiru lahu ma qad shalla. Kalau salah seorang di antara kalian khawatir keburu datang sholat subuh, sholatlah hanya 1 rakaat. Itu sholat witir saja. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi sholatlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus berapa rakaat? Adapun jumlah rakaatnya yang paling utama adalah 11. Yang paling utama. Boleh lebih? Boleh lebih. Boleh kurang? Ya ini tidak wajib, boleh saja. Sekeburunya. Kalau umpama cuma setengah jam, waktu yang tersisa nggak cukup 4 rakaat, ya boleh. Nggak cukup 8 rakaat dengan 3 witir, ya boleh 4 rakaat dengan 3 witir. Tapi yang paling afdal, paling utama adalah 11 rakaat. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, makana sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin. Yusalli thalathan. Kata Aisyah, Nabi ketika melakukan sholat malam, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Di dalam Ramadan, tarawih istilahnya. Bahasa syar'inya qiyamu Ramadan. Para ulama menyebut dengan sebutan tarawih. Di luar Ramadan kita sebut tahajud. Sama-sama sholat malam. Nah, Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Pertama, beliau sholat 4 rakaat. Jangan kalian tanya tentang panjangnya dan bagusnya. Pasti panjang, pasti bagus. Lalu beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya. Pasti panjang, pasti bagus. Lalu sholat 3 rakaat. Ini persaksian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa tadi disebutkan yang paling afdal 2 rakaat, padahal Nabi 4 rakaat, lalu 3 rakaat.
4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Apakah ini bertentangan dengan ucapan Nabi bahwa afdalu sholatil maktubah inna sholatal lail masna masna, bahwa sholat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Jadi 8 rakaat tuh tahajudnya. Witirnya 3, 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam. Jadi aja 11. Kenapa Nabi menyatakan Aisyah berkata Nabi 443. Padahal Nabi mengatakan 2 yang paling utama. Apakah 2 hadis ini bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Tidak bertentangan, tidak berbeda. Sama, tapi lebih menjelaskan dengan penjelasan yang lebih detail. Oleh Aisyah dikatakan Nabi 44 itu, yang 44 itu 2 kali tahiyat, 2 kali salam, tapi tanpa jeda. Jadi pertama 2 rakaat yang panjang dan lama, bagus, salam. Lalu langsung berdiri lagi 2 rakaat, lama dan bagus, salam, lalu istirahat. Ada jeda setelah 4 rakaat yang pertama 2 istirahat. Karena cangkelnya kan lamanya, jam-jaman tuh. Pernah ada seorang sahabat tuh, namanya Hudzaifah, ikut sholat tahajud bersama Nabi SAW. Begitu takbir, setelah Fatihah Nabi membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah ini pendek apa panjang? Enggak pendek, enggak panjang, tapi panjang banget. Berapa ayat? 286 ayat. Kata sahabat ini, Nabi pasti bakal ruku setelah ayat yang ke-100. 100 ayat ke panjangnya. Setelah 100 ayat terus dilanjut. Sahabat ini berkata dalam hatinya, pasti Nabi akan menyelesaikan Al-Baqarah semuanya, setelah itu ruku. Setelah tamat Al-Baqarah nyambung ke surah An-Nisa. Setelah surah An-Nisa nyambung ke surah Ali Imran. 3 surat terpanjang dalam Al-Quran dibaca sarokat. Berapa jam kira-kira tuh 1 rakaat? Berapa juz itu? Al-Baqarah berapa? 2,5 juz ya. 2,5 juz, 2 juz, 2 juz, 6,5 juz tuh. 1 rakaat. Sampai sahabat ini berkata, sampai muncul pikiran buruk dalam diri saya. Ditanya, apa pikiran burukmu? Saya tinggalkan aja Nabi sholat sendirian. Dah cangkel tuh. Kebayang nggak cangkel lamanya sholat Nabi SAW? Kalau di sini diterapkan, imam di sini bisa nggak membaca 3 surat langsung 1 rakaat? Bisa? Tergantung imamnya sah. Kalau umpamanya Ustadz Haidar bisa. Tapi begitu salam udah kosong. Bubar seganatanya. Kalau tarawih atau tahajud, tarawih berjamaah, serakaat membaca 3 surat terpanjang, bubar kayaknya tuh. Besoknya dijamin kosong. Nggak akan ada yang datang lagi. Jangan di sana kelamaan kan gitunya. Mending di sana tuh. 21 rakaat 7 menit beres. Ada yang begitu? Mungkin ada. Nah jadi Nabi panjang. 2 rakaat salam langsung beri 2 rakaat salam, setelah 4 rakaat istirahat jeda.
babatok heula gitunya. Setelah beres istirahat berdiri lagi. Salat lagi 2 rakaat, salam, salat lagi 2 rakaat, salam, istirahat lagi. Makanya oleh Aisyah dikatakan 4-4-3. Yang 4-nya itu 2 kali tahiyat, 2 kali salam, tapi yang 2 rakaat atau 4 rakaat pertama tanpa jeda. Setelah salam langsung berdiri, setelah salam langsung berdiri. Setelah 4 rakaat istirahat, ada jeda. Itulah yang dipadukan oleh para ulama tentang 2 hadis yang tadi. Kata Aisyah 4-4-3, kata Nabi yang paling utama 2-2. Dua-duanya tidak bertolak belakang. Dan ini salah satunya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui bahwa yang paling utama untuk sholat sunat baik malam ataupun siang adalah 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun jumlah rakaat maka tidak ada dalil yang tauqifi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi hanya menyatakan bahwa sholatul lail masna masna. Sudah. Sholat malam itu 2-2. Tapi Nabi tidak menjelaskan jumlah rakaat. Yang menjelaskan jumlah rakaat 11 itu Aisyah, bukan Nabi. Dan Aisyah hanya berdasarkan penglihatan. Sedangkan Nabi giliran di Aisyah itu cuma setiap 9 malam sekali. Setiap 9 malam di Aisyah 1 malam. Karena istri Nabi dalam waktu yang bersamaan berapa orang? 9 orang. Gilir 1 malam, 1 malam. Jadi Aisyah hanya kebagian berapa malam sekali? 9 malam sekali. Ketika di giliran Aisyah, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari. Ketika di giliran di istri yang lain, tahu nggak Aisyah apa yang dilakukan oleh Nabi di istrinya yang lain? Nggak tahu, nggak lihat. Oleh karena itu, maka ada persaksian dari istri yang lain bahwa Nabi pernah lebih dari 11 rakaat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi pernah 13 rakaat. Dan ada riwayat lain Nabi pernah 17 rakaat. Aisyah tidak bohong, tidak salah. Betul, sepengetahuan Aisyah yang dilihat oleh Aisyah tidak pernah lebih dari 11. Tapi di luar itu Nabi pernah lebih dari 11. Berdasarkan hal itulah maka dari Nabi sendiri tidak ada jumlah rakaat yang beliau ucapkan. Harus sekian rakaat, tidak ada. Pembatasan jumlah rakaat 11 itu hanya dari siapa? Dari Aisyah. Tapi karena Aisyah ini kuat, terus diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inilah yang paling afdal, yang paling utama. Tapi jangan sampai dikatakan nggak boleh lebih dari 11, jangan. Karena ada riwayat Nabi pernah lebih dari 11. Jangan juga dikatakan yang paling afdal 21 rakaat, jangan. Karena hadis Aisyah menyatakan tidak pernah lebih dari 11. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Yang benar kita luangkan, kita perluas. Yang paling afdal ya 11, tapi boleh lebih dari 11. Tapi yang paling utama mah kualitas dari sholat. Nabi panjang dan lama serta bagus. Panjangkan bacaannya. Panjangkan rukuknya, panjangkan sujudnya, panjangkan duduknya, panjangkan doanya. Maksud dipanjangkan sujudnya bukan ngadapang, bukan. Bukan badan yang dipanjangkan, tapi apanya? Lama waktunya. Apa yang dibaca dalam ruku kan cuma subhana rabbiyal a'lanya. Iya betul. Tapi
Perbanyak. Tidak hanya 3 kali, 10 kali, sebanyak yang kita mau. Boleh ditambah dengan doa lain, boleh dengan apa subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Perbanyak baca itu berkali-kali. Boleh enggak dibaca berdoa dalam ruku? Boleh. Dengan doa tambahan yang bebas boleh. Apalagi dalam sujud. Diperintah perbanyak doa dalam sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau ada imam rukunya lama, sujudnya lama, apa sih yang dibaca? Yang pokoknya ya subhana rabbiyal azim berkali-kali, puluhan kali. Silakan 100 kali juga. Sujudnya juga begitu, subhana rabbiyal a'la. Rukunya subhana rabbiyal azim. Cuma boleh ditambah dengan doa lain. Doanya boleh diambil dari Quran ketika sujud, boleh. Asal dengan 2 syarat. Pertama, diniatkan berdoa, bukan niat membaca Quran. Kedua, langsung lafaz doanya. Seperti umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan langsung doa. Kalau ayatnya gimana? Ayat lengkapnya dalam surah Al-Baqarah itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, wa minhum may yaqulunya jangan dibaca. Kalau ketika sujud baca wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, berarti itu baca ayat. Atau ketika sujud kita membaca umpamanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu surah apa? Ali Imran atau Al-Kafirun? Ali Imran salah. Al-Kafirun juga enggak benar. Yang benar surah apa? Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu di awal ayat bukan? Bukan. Awal ayatnya gimana? Bukan amanah Rasul, terus awal ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baru Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Nah, la yukallifullahu nafsan jangan dibaca karena itu bukan doa. Langsung ke inti doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Boleh mengambil doa dari Al-Quran dibaca dalam sujud. Diambil dari hadis, kita hafalkan dulu doa-doa dari hadis Nabi SAW yang sahih. Kita baca dalam sujud. Semau kita. Boleh enggak doa untuk orang tua kita baca dalam sujud? Bukan boleh, bagus. Walaupun tidak diambil dari Quran, tidak diambil dari hadis, tapi isinya bagus. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Silakan dibaca. Doakan orang tua dalam setiap sujud. Ulang-ulang. Doa itu bagus. Kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal, doakan dengan doa yang lebih seperti doa dalam sholat janazah. Rabbik firli, Allahumma gfirlahu warhamhu. Kalau bapak ya. Wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Kalau ibu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau dua-duanya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa akrim nuzulahuma. Tinggal ganti dhamir ha, hu, huma, itu aja. Baca dalam sujud. Setiap sujud, bagus setiap sujud. Tapi doanya kan banyak. Kalau doa untuk orang tua terus habis, nggak ada waktu untuk berdoa yang lain. Boleh diselang-seling. Sujud pertama untuk orang tua, sujud yang kedua untuk diri kita, sujud yang ketiga untuk kakak, adik kita, sahabat kita. Boleh selang-seling. Jadi panjangkan bacaannya ketika sholat malam, baca surah-surah panjang. Panjangkan juga rukunya, panjangkan juga sujudnya dengan ditambah dengan doa. Maka siapa orang yang
Melakukan itu dia sesuai dengan sunnah Nabi dalam melakukan sholat malam. Capek atau ngantuk? Ya, tapi ada tapinya. Ngantuk itu kalau tidak ada penghayatan. Tapi kalau ada penghayatan lagi ngantuk lalu sholat dihayati itu bisa cenghar. Bisa apa? Bisa fresh, seger, hilang ngantuknya. Karena apa? Pikiran kita, perasaan kita larut di dalam penghayatan terhadap bacaan. Ketika dihayati benar, ketika membaca ayat tentang neraka, bisa takut kita, bisa nangis kita. Ketika membaca ayat tentang surga dan kenikmatannya, bisa sambil senyum-senyum, sumringah. Boleh berdoa di tengah-tengah bacaan, boleh umpamanya kalau membaca neraka mengerikan. Tuh, seperti ayat yang tadi dibaca dalam sholat subuh. Surah apa itu? Al-Waqi'ah. Ketika membaca surah Al-Waqi'ah, dua golongan pertama, as-sabiqun al-muqarrabun, itu kan Allahumma ij'alni minhum, Allahumma ij'alni min, umpamanya idza la yasmauna fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Aduh, ingin kita jadi golongan al-muqarrabun. Allahumma ij'alni minhum, Allahumma ij'alni minhum, Allahumma ij'alni min, Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah, gitu ya. Ketika masa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud, itu kelihatan indah. Boleh berdoa, Allahumma ij'alni bi rahmatika minhum atau min ahlil jannah, boleh. Ketika membaca surah tentang ahli neraka, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karb. Mengerikan banget. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Boleh. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika tahajud. Sahabat tadi ketika berjamaah dengan Nabi sholat tahajud membaca surat yang panjang ya banyak diselingi doa. Ketika Nabi melalui ayat tentang surga, beliau minta surga kepada Allah. Ketika beliau membaca ayat tentang neraka, beliau berlindung dulu kepada Allah dari api neraka. Dan sunnahnya berdoa di tengah-tengah bacaan ayat itu hanya berlaku dalam sholat tahajud. Adapun dalam sholat wajib, Nabi tidak pernah diberitakan berdoa di tengah-tengah ayat, tidak. Ketika sholat subuh membaca surah Al-Waqi'ah yang tadi, pas membaca ahli surga dengan kemewahannya, tidak terdengar Nabi berdoa, ya Allah jadikan aku ahli surga. Ketika membaca tentang neraka, enggak pernah terdengar beliau membaca, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Enggak. Dalam sholat fardu, enggak. Jadi doa yang diucapkan oleh Nabi di tengah-tengah bacaan ayat hanya dalam sholat malam, dalam sholat tahajud. Silakan dibaca. Jadi insya Allah bisa panjang. 2 rakaat minimal bisa 10 menit. 1 rakaatnya 5 menit. Itu yang pendek sebenarnya. Jadi kalau 11 rakaat, 11 kali 5 berapa? 55 menit, hampir sejam. Siapa yang hafalannya lebih banyak, dia bisa 2 jam. Nah, untuk orang seusia kalian, secara fisik 2 jam tidak akan leles, tidak akan lungse. Pegal, iya pegal, tapi insya Allah bisa ditahan. Rasa pegalnya nggak ada apa-apa dibanding kenyamanan, ketenangan batin, kenikmatan rohaniah yang bisa kita rasakan di dalam sholat. Jadi, di dalam sholat itu ada penghayatan, itu nggak kerasa, umpamanya bisa saja 1 rakaat itu 1 surat yang tadi Al-Waqi'ah itu bisa 1 surat. Umpamanya yang paling
bagus untuk dihayati itu ya dari mulai surah Qaf, surah ke-50. Banyak tuh ayat-ayat tentang akhiratnya, tentang neraka ada di sana tuh. Bisa nangis kita. Tentang kematian umpamanya sejak mulai walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wal shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun wa ja'at sakratul maut bil haqq. Lalu datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Dzalika ma minhu tahid. Itu sakaratul maut itu sesuatu yang paling kamu ingin hindarkan. Terus wajaat kullu nafsin sa'iqun wa syahid. Itu tentang akhirat tuh. Nanti setiap orang akan dibarengi oleh sa'iq dan syahid. Sa'iq penuntun, syahid saksi, dua-duanya malaikat. Ya, itu berbicara tentang akhirat, dihayati. Itu akan pikiran, perasaan larut ke sana, hilang rasa kantuk. Muncul rasa khawatir, takut di akhirat itu kita menderita. Apalagi di dalam surah Qaf itu tentang orang kafir. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atib alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Berkatalah qarin. Qarin ini malaikat yang mencatat itu. Hadza ma ladayya atid, ini nih catatan yang kami dapat tentang orang ini. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin, lemparkan tuh ke dalam jahannam setiap orang yang kafir dan durhaka. Gitu tuh. Coba di ayat berikutnya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Berkata sang qarin. Qarin di sini bukan qarin yang tadi. Qarin di sini adalah jin qarin yang mendampingi kita. Jin qarin itu apa namanya? Mengajak kepada keburukan. Kalau malaikat qarin mengajak kepada kebaikan. Kan nanti berantem antara kita dengan jin qarin kita. Kata jin qarin, Rabbana ma atghaituhu. Qala qarinuhu, berkata si qarin, Rabbana ma atghaituhu, ya Allah aku tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dianya aja yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Berantem antara orang dengan jin qarin. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, udah jangan berantem di hadapan saya. Jangan berantem. Jadi berantem antara kita dengan karena oleh Allah bilang jangan berantem. La takhtasimu ladayya. Terus ayat berikutnya, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Saat itu kami berkata kepada jahanam, kamu sudah penuh? Kan dilemparkan tuh para penghuni neraka blower sampai seluruh ahli neraka itu sudah masuk ke dalam neraka. Semuanya tuh jumlahnya jauh lebih banyak daripada ahli surga. Setelah semua ahli neraka dilempar ke dalam neraka, Allah bertanya, halim talati, kamu sudah penuh belum? Neraka menjawab, hal mim mazid. Wa taqulu hal mim mazid. Masih ada tambahan enggak? Nantang lagi itu. Coba, kalau surat ini dibaca dengan penghayatan di tengah-tengah suasana yang hening dalam sholat kita, masuk ke dalam hati. Ngeri kita, bisa menangis kita.
Membayangkan situasi yang akan kita alami di akhirat seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Kalau muncul rasa ngeri, rasa takut terhadap neraka sampai menangis, hilang kantuk itu, nggak akan ada ngantuk. Terus ini kisah. Apalagi umpamanya kalian hafal surah Yusuf. Dibaca dalam tahajud semuanya. Jangan 1 rakaat, bikin menjadi 8 rakaat. Sekian puluh ayat, sekian puluh ayat. Itu kan kisah cerita seperti mendengarkan cerita nyata. Dan memang itu cerita nyata ya. Itu nggak akan ngantuk. Dihayati alur ceritanya tentang apa yang dialami Nabi Yusuf, penderitaannya sejak kecil didengki oleh siapanya? Kakak-kakaknya, dibawa ke hutan oleh kakak-kakaknya, tadinya mau dibunuh gitu kan. Jangan, udah aja cemplungin ke sumur biar nanti ada yang ngambil. Dicemplungin ke sumur. Kakak-kakaknya bikin konspirasi ya, bawa serigala, darahnya dibalurkan ke pakaiannya, distorkan ke Bapak Yusuf, dimakan serigala. Ini darahnya darah palsu ya. Adapun Nabi Yusufnya yang nyemplung ke sumur, sumurnya jangan dibayangkan sumur di kita loh. Deet, apa deet teh? Dangkal paling 10 meter di kita. Ada yang kurang dari itu. Ini sumur di daerah padang pasir, nggak kelihatan dasarnya. Dalam banget. Gitu tuh. Bisa kekurangan oksigen. Tapi alhamdulillah ada orang lewat, kehausan, kehabisan perbekalan air. Akhirnya nimba dulu. Talinya panjang karena nggak kelihatan. Barang diangkat alah berat. Ternyata pas diangkat, budak kasep lucu. Karena Yusuf lucu dan kasep ya. Akhirnya dibawa jadi budak, dijual dengan harga yang murah. Yang membelinya penguasa negeri Mesir. Akhirnya senang. Kan gitu yang diceritakan dalam surah Yusuf ya. Itu ketika kita baca dan dihayati, seperti mendengarkan kisah yang menakjubkan. Gak akan ada tuh rasa kantuk ketika itu. Jadi wes seneng. Apalagi kalau kalian sudah hafal surat yang baru. Aduh, ingin segera malam, ingin saya baca dalam sholat tahajud tuh. Maka 2 jam sholat tahajud itu tidak terasa. Kalau umpamanya sholat subuh 4:30, umpamanya jam 3 bangun gitu ya. 1,5 jam biasanya cukup sampai witir. Pas suatu saat bangun 3:30, walah kesiangan, nggak akan ini cukup waktu untuk tahajud kalau hanya waktu 1 jam. Bisa begitu nanti. Akhirnya diperpendek bacaannya. Walhasil lakukan sholat malam. Karena sholat malam sholat yang paling utama dari segi pahala lebih besar. Dari segi ampunan yang Allah berikan lebih besar. Artinya dosa yang terhapus oleh tahajud juga lebih banyak. Dari segi doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Istighfar kita, tobat kita diterima. Dan ini termasuk salah satu di antara ciri khas seorang mukmin ahli surga. Coba lihat tuh, baca Al-Quran surah apa ini? Allah Azza wa Jalla berfirman, innal muttaqina fi dhilali wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum fakihina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ini orang bertakwa nanti akan berada dalam fi dhilali wa uyun, dalam keteduhan dan mata air di surga tuh.
Salah satunya kanu qalilan minal laili ma yahjad, karena mereka sedikit tidurnya di malam hari. Dipakai untuk sholat. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu malam, pada waktu sahur, pada waktu dini hari mereka beristighfar. Oleh karena itulah maka tahajud kebiasaan para sholihin, kebiasaan orang-orang calon ahli surga, dan pahala yang Allah berikan sangat banyak, sangat besar. Dosa yang terhapus akan juga sangat banyak. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Derajat kemuliaan dia akan diangkat. Ketika Allah menyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada waktu malam tahajud kamu sebagai ibadah tambahan bagi, semoga Allah mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Ini janji Allah kepada Nabi, janji Allah kepada orang yang mengikuti Nabi SAW dalam hal sholat malam. Diangkat ke tempat yang terpuji dunia sampai akhirat nanti. Makanya berkata Aisyah radhiyallahu an, la tadda'u qiyamal lail fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadda'u. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan salat malam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya walaupun hanya sekali. Wa idza takasala shalla qa'idan. Kalau Nabi disebut wa idza takasala au marida qala sha'idan. Kalau Nabi suatu malam malas, haroream, berat atau sakit, beliau tetap sholat walaupun sambil duduk. Walaupun kita mampu berdiri, sholat sunat mah boleh sambil duduk, termasuk tahajud. Kalau cangkel berdiri, ya udah duduk saja, takbir Allahu Akbar sambil duduk. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sholat malam afdolnya 11 rakaat. Terus afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus yang ketiga afdolnya panjangkan bacaannya. Surat yang dibaca adalah surat yang panjang semampu kita. Terus panjangkan juga rukunya, panjangkan juga sujudnya, perbanyak doa baik dalam ruku terutama dalam sujud. Karena ketika sujud jarak antara hamba dengan Allah paling dekat. Maka doanya dalam sujud dikabul, dan apalagi doanya dibaca, dipanjatkan di sepertiga akhir malam saat ketika doa-doa didengar, permintaan diijabah, istighfarnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjelasan tentang salat malam. Nanti tentang witir kita ada pembahasan tersendiri yang akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru. Panggilannya? Abdul Razak aja. Ustaz, siapa aja golongan-golongan orang yang masuk surga tanpa dihisap? Ya, barakallahu fiik. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Bukan golongan, tapi ciri-cirinya aja. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa cirinya? Ada 4. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih, Nabi SAW menyatakan, diperlihatkan kepadaku umat manusia di akhirat. Umat-umat zaman dahulu. Ada satu nabi yang hanya diiringi oleh 2 orang, oleh
di bawah 10 orang. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Dakwah kemana-mana ditentang, nggak ada yang mengikuti. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku seorang nabi dengan pengikut yang banyak. Aku menyangka itu umatku. Tapi oleh malaikat disebut hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Terus tuh lihat ke sebelah sana, diperlihatkan ada umat yang jauh lebih banyak. Lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Lalu dikatakan haulai ummatuka. Mereka lah umatmu tuh. Nah, di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Sedikit atau banyak 70.000? Sedikit dibanding seluruh jumlah umat Islam. Umat Islam jumlahnya berapa? Ada 1 miliar? Lebih lah. Dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat sekarang aja udah lebih 1 miliar yang masih hidup sekarang di seluruh dunia. Apalagi ditambah di zaman sebelumnya, apalagi ditambah di zaman setelah kita. Miliaran. 70.000 dari katakanlah 10 miliar itu sedikit apa banyak? Sedikit. 70.000 akan masuk. La hisaba alaihim. Mereka tidak akan ada hisab. Wala azab, dan tidak akan diazab. Tidak dihisab, tidak diazab, langsung masuk surga. Lalu Nabi SAW pergi, masuk ke dalam rumah. Para sahabat diskusi, siapa ini yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Ada yang menyatakan, pasti mereka yang sejak kecil, sejak lahir Islam. Gak pernah musyrik, gak pernah durhaka. Kalau para sahabat pernah musyrik tuh. Kan sebelum masuk Islam musyrik dulu ya. Ada banyak pendapat ini itu. Setelah itu datanglah Nabi SAW. Datang lagi lalu ditanya, man haula'i ya Rasul, siapa 70.000 yang masuk surga ini? Lalu beliau menjelaskan 4 cirinya. Yang pertama, humul ladzina la yastariqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yaktubun, dan tidak dikei. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. 4. Pertama, tidak minta diruqyah. Minta diruqyah boleh apa tidak? Tidak haram. Boleh, tidak dosa. Cuma kalau kita minta diruqyah, hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga? Bisa, tapi dihisab. Mudah apa susah hisabnya? Tergantung soleh tidaknya. Boleh nggak kita meruqyah? Boleh. Boleh nggak kita membiarkan diri diruqyah? Boleh, asal tidak minta. Umpama kita sakit, ada yang melayat, saya ruqyah ya. Biarkan aja, jangan, nanti saya nggak masuk surga tanpa hisab. Karena kita nggak minta. Asal jangan minta. Kalau ada orang yang meruqyah, biarkan ruqyah. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, salah satu di antara adab ketika melayat orang sakit, ruqyah dia. Mungkin dia ingin diruqyah tapi nggak mau minta. Ruqyah saja. Maka boleh. Nabi pernah diruqyah? Pernah diruqyah. Oleh malaikat Jibril, oleh istrinya, oleh sebagian sahabatnya, iya dia ruqyah. Jadi di ruqyah boleh, meminta ruqyah boleh, tidak dosa. Meruqyah juga boleh. Cuma kalau meminta di ruqyah hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga bisa, tapi tanpa hisab tergantung kesulitan. Ini yang pertama. Kedua, wala yaktubun, tidak melakukan kei. Kei itu sistem pengobatan yang
berupa menempelkan besi panas di titik-titik tertentu dari tubuh kita. Itu zaman baheula ya, jadi ada besi dibakar sampai membara lalu ditempelkan di titik. Sakit enggak? Enggak sakit. Cuma panas. Akhirnya sakit juga, pasti kulitnya melepuhnya. Tapi itu termasuk salah satu metodologi pengobatan. Nah, jangan mengkei, dikei atau minta dikei. Sekarang pengobatan itu masih ada di beberapa negeri tertentu. Di kita saya belum pernah dengar, belum pernah lihat ada sistem kei seperti itu. Nah, apa sama dengan disengat lebah? Apa disengat lebah juga di titik-titik tertentu? Enggak, karena disengat lebah mah tidak merusak kulit, tidak panas. Sakit enggak disengat lebah? Ya sakit. Panas tapi dikit lah. Lebih sakit disuntik ya daripada disengat lebah. Sama dengan akupuntur? Enggak sama. Kalau akupuntur mah tidak berdarah. Berdarah dikit lah. Tapi tidak tidak panas, tidak merusak kulit, tidak merusak organ tubuh, enggak. Jadi tidak disamakan dengan akupuntur, dengan pijit refleksi, dengan akupressure, dengan sengat lebah, enggak sama. Dikei itu merusak. Apa hukumnya dikei? Makruh. Ini yang kedua, tidak kei. Ketiga, wala yatatayyarun, tidak meramal atau minta diramal. Baik ke dukun atau ke tukang ramal atau baca ramalan, zodiak, horoskop, gitu kan ada? Kamu lahirnya bulan apa, tanggal berapa? Oh, bintang kamu ini. Kalau Januari Capricorn ya. Kalau Februari Sagittarius atau apa? Lupa dan gak mau hafal lah, ngapain. Tapi di majalah, di koran, bahkan sekarang di internet selalu setiap detik update terbaru. Ramalan bintang per pekan. Oh, pekan ini asmara akan membara. Ekonomi agak sedikit seret. Hati-hati, ada orang jahil yang akan mencelakaimu. Tuh itu ramalan-ramalannya itu. Tatoyur namanya. Ya. Itu kalau tatoyur hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau kei makruh. Kalau ruqyah boleh. Malah meruqyah ibadah. Karena menolong. Meruqyah boleh, diruqyah boleh, minta diruqyah tidak dosa, tapi kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Dikei hukumnya makruh, adapun meramal haram. Gimana kalau ramalan cuaca? Itu bukan meramal, tapi memperkirakan. Ketika umpamanya awan mendung, kelembaban begini kan ada alatnya. Kalau ahlinya bisa tahu, diperkirakan ini akan hujan. Itu mah bukan meramal, tapi memperkirakan berdasarkan data dan pengalaman. Kita bisa menduga nggak nanti sore hujan atau tidak? Iya. Kalau umpamanya sudah mendung, angin bertiup, kemudian petir menyambar-nyambar. Menurut pengalaman ratusan kali selama hidup kita, ini tanda-tanda bakal turun hujan. Itu meramal atau bukan? Bukan. Memperkirakan berdasarkan pengalaman dan data. Nah, Sabtu, Ahad, Bandung, wah macet. Itu meramal bukan? Bukan. Tapi memperkirakan. Berdasarkan pengalaman setiap akhir pekan pasti macet ya. Bandung, orang Jakarta ke sini, Garut ke sini, Subang ke sini gitunya. Pokoknya mah bakal pinuh. Karena data juga menunjukkan setiap akhir pekan orang luar kota ini belanja dan hibu mencari liburan ke Bandung. Orang Malaysia, Singapura juga pada ke sini. Belanja kopi itu di Bancai. Belanja di Pasar Baru tuh. Jadi setiap akhir pekan akan macet.
Itu ramalan bukan? Bukan. Tapi perkiraan berdasarkan data dan pengalaman. Kalau ramalan mah nggak ada alasan yang logis. Seperti contoh, pas mau berangkat ada burung di atas genteng. Wah, ini tanda-tanda kita sial, nggak jadi berangkatnya. Ada hubungan antara burung dengan kesialan? Nggak ada. Apa hubungannya? Nggak ada alasan yang logis. Nah, itu ramalan. Berdasarkan hal itu maka meramal tidak boleh, haram. Ini ciri ketiga. Ciri keempat, mereka tawakal hanya kepada Allah. Ini 4 ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak dikei. Ketiga, tidak meramal. Yang keempat, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miliki 4 ini, maka kita punya kesempatan masuk surga tanpa hisab. Kira-kira bisa nggak? Kan 70.000 sedikit, jumlah para sahabat aja lebih dari 70.000, apalagi dengan para ulama yang soleh. Bersaing dengan mereka, kalah kita. Apa akan kebagian? Tenang. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, aku minta tambahan kepada Allah. Jangan hanya 70.000. Diijabah. Dari setiap satu orang di antara 70.000 ditambah 70.000 lagi. Satu orang 70.000. 2 orang berarti 140.000. 3 orang berarti 210.000. Gitu ya terus. Sampai 70.000 kali 70.000 berapa? 7 kali 7 berapa? 49. 70.000 nolnya berapa? 4 tambah 4, 8. 49 dengan 8 nol. Nolnya 8 berapa tuh? Kalau 1 miliar nolnya berapa? 9-nya. 9 tuh. Nah 11. Oh, 9. Jadi 4.900.000.000 orang dari kalangan kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab. Banyak apa sedikit? Banyak. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Ya, amin. Siapa tadi yang ngasung? Tuh, yang udah duluan. Mik kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Naufal dari Ngamprah. Ngamprah? Ya. Ana mau nanya, sholat tahajud itu harus tidur dulu nggak? Iya, barakallahu fiik. Apakah tahajud harus tidur dulu? Naufal dari Ngamprah Padalarang. Tidak harus tidur dulu. Karena banyak riwayat yang menjelaskan para sahabat sholat malam tidak tidur dulu. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman kalau beres sholat isya langsung sholat witir, sholat malam. Tapi hanya 1 rakaat. 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu membaca seluruh surat dalam Al-Quran. Setelah Fatihah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai An-Nas. Baru ruku tuh semalaman. Jadi beres salam langsung salat subuh. Nggak tidur sama sekali. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan ketika ayat surah Az-Zumar ayat 9 turun, amman huwa qanitun ana al-lail qa'iman wa sajidan yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Mana yang lebih baik? Orang yang tidak ibadah atau orang yang kunut semalaman? Kunut semalaman itu artinya sholat semalaman sambil berdiri dan sujud karena takut terhadap akhirat dan mengharapkan rahmat Allah.
Kata Ibnu Umar, zaka Utsman, itu yang dimaksud Utsman dalam ayat ini. Karena dia setiap malam selalu sholat semalaman tanpa tidur. Dan itu menunjukkan, dan itu terjadi di zaman Nabi masih hidup dan Nabi mengetahuinya dan tidak menegur dan tidak menyalahkannya. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menjelaskan dibolehkannya qiyamul lail tanpa tidur. Termasuk tarawih qiyamul lail, tahajud di bulan Ramadan. Nggak ada yang tidur ya sebelum tarawih. Jadi beres sholat isya langsung tarawih, tidak tidur dulu. Setelah tarawih baru pulang lalu tidur. Maka tidak disyaratkan harus tidur. Adapun orang yang menyatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun kamu pada malam hari untuk sholat. Menyuruh bangun itu menunjukkan tidur dulu. Ini keliru. Karena ayat ini turun ketika Nabi berselimut. Tapi bukan dalam keadaan tidur. Berbaring iya di karimun gitunya karena takut. Takut baru saja memperoleh wahyu kemudian ngadeg-deg berselimut. Lalu turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidak tidur. Bangun. Bangun itu bukan berarti dari tidur tapi bisa bangun dari berbaring. Nanti semoga Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kalian yang ada di sini bisa haji minimal umrah. Di Mekah itu sekarang ada Ma'radul Wahyi. Artinya apa ya? Ma'rad itu museum. Ada museum wahyu. Letaknya di bawah Gunung Nur. Di atas Gunung Nur ada gua. Gua apa? Gua Hira. Tempat apa gua Hira teh? Tempat turunnya wahyu. Nabi sebelum turun wahyu selalu ke sana ke gunung. Ada banyak orang naik ke atas tuh. Ke gunung sana. Sejam lah nanjak. Fisiknya harus kuat. Nah sekarang untuk mengetahui kondisi Gua Hira nggak perlu ke atas. Cukup ke museum itu. Di museum itu ada replika Gunung Hira. Gua Hira. Persis seperti Gua Hira. Ukurannya, batu-batunya, situasi kondisinya gitu. Ada dua, satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Saya kemarin ke sana. Ternyata Gua Hira itu ukurannya sempit. Batu-batu besar. Sekarang mungkin sudah agak dibersihin, agak ini. Kalau dulu kebayang. Pengap, gelap. Bayangkan Nabi ke sana setiap malam menyendiri, lagi menyendiri sepi gelap, tiba-tiba datang malaikat Jibril, makhluk asing. Takut nggak kira-kira? Takut sambil ngedeg-deg. Apalagi membekap, memeluk erat sampai sakit, sampai mengatakan Iqra. Baca olehmu. Beliau menjawab, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Sampai turun surah Al-Alaq ayat 1. Setelah itu turun. Nurug tugmudun tuturubun subuh-subuh. Sampai di rumah diselimut. Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Tidur enggak? Enggak tidur. Sakit. Sakit. Takut. Berkeringat. Ngedeg-deg. Sampai oleh istrinya yang saat itu, siapa istrinya? Khadijah radhiyallahu anha. Diselimuti sudah. Nah, jadi ketika berselimut itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Hei orang yang berselimut. Itu tidur enggak? Enggak tidur. Hanya berbaring ya. Dan itu menunjukkan untuk sholat malam tidak harus tidur dulu. Kalau umpamanya ada teman atau santri sedang ngagoler, datang musyrif, hei bangun.
Apakah menunjukkan santri itu lagi tidur? Tidak, tapi lagi berbaring. Walaupun ada yang tidur, bangun gitu ya. Bangun itu bisa dua, bisa dari tidur, bisa dari berbaring. Dalam bahasa kita sama-sama bangun. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada perbedaan tuh. Kalau lagi tidur dibangunkan, wake up. Wake up. Artinya lagi bangun tadi, lagi tidur, bangun. Setelah bangun, masih babatak, masih berbaring. Lalu kita bilang, get up. Get up itu bangun, tapi bangun dari berbaring. Kalau bangun dari berbaring disebut get up, kalau bangun dari tidur disebut wake up. Dua-duanya bangun. Nah, dalam bahasa Indonesia bangun aja ya. Jadi tidak harus tidur dulu sebelum tahajud. Wallahu a'lam. Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi nanya siapa? Yang tadi nanya. Ini ambil. Terus siapa? Ambil. Cuma berdua ya? Yang 6 tadi ambil. Kita sudahi dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.